Assalamualaikum teman-teman. Lama tidak ketemu, akhirnya kami kembali lagi, siap menemani kalian dengan cerita perjalanan yang baru, Banda Aceh Bogor. Halo guys, hari ini kita akan melakukan road trip lagi dari Banda Aceh menuju Bogor. Jadi untuk hari pertama, rencananya kita dari rumah ini berangkat pukul 6 pagi. Target kita nanti malam kita menginap di Kisaran. Ayo deh, baca doa dulu. Oke, amin. Semoga kita selamat di perjalanan. Jadi hari ini kita langsung berangkat dari rumah menuju Bogor. Nanti di Bogor kita akan mengikuti JSO Nasional di IPB gitu ya, Posi ya. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan road trip kali ini dari Banda Aceh menuju Kota Bogor. Dari rumah tadi kita ini sudah menuju ke gerbang tol Blang Bintang. Jadi nanti kita keluar di gerbang tol Padang Tinggi. Nah, kita ini sudah sampai di gerbang tol Blang Bintang. Nah, ini dia gerbang tol Blang Bintang. Target kita hari ini, di hari pertama ini, targetnya kita nanti langsung ke kota Kisaran. Mudah-mudahan lancar di jalan. Kita nanti akan bermalam di Kisaran. Nah, kita ini masuki tol dari Selimung ke Padang Tinggi. Tol ini masih gratis, tapi lumayan untuk menghemat waktu. Kita nggak melewati Sare lagi. Suasananya begini guys, di tol Selimung Padang Tinggi pukul 6:55 menit. Di dalam mobil ini bukan hanya ada koper dan bekal perjalanan, ada semangat belajar, doa dari keluarga, dan harapan besar yang mengiringi langkah anak-anak hebat menuju JSO Nasional. Jadi ruas tol Padang Tinggi ini masih ada yang belum selesai, masih ada perbaikan beberapa titik, tapi sudah bisa kita lalui sampai ke Padang Tinggi. Nah, kita sudah sampai di gerbang tol Padang Tinggi. Dari Blang Bintang ke Padang Tinggi membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Biayanya 48.000. Biaya tol dari Blang Bintang tadi ke Padang Tinggi itu 48.000, karena dari Selimung ke Padang Tinggi masih gratis. Ini guys, kita antri Batali dulu, mumpung ada ini, karena kita nggak tahu di depannya ada Batali depan nggak, apalagi ini weekend kan. Jadi kita fullkan minyak lagi di Padang Tinggi. Oke, pengisian pertama di 380.000. Kita udah sampai ke sini teman-teman. Jadi kita pagi ini berhenti dulu di Doku, sarapan pagi. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan setelah sarapan tadi di Doku. Nah, kita ini ada lihat rambu Jambi 1500 km lagi. Kita lagi menunggu kabar tentang Selat Hormuz, istilahnya di sini jembatan Kutablang teman-teman. Jadi kalau nanti antrian jembatan Kutablang panjang, mungkin kita akan ke Pantilheng, tapi mudah-mudahan bisa melalui jembatan Kutablang biar kita sampai ke Kisaran nanti nggak terlalu telat. Alhamdulillah pukul 9.45 kita sudah tiba di Pirun. Nah, ini kita mulai antri jembatan Kutablang. Mudah-mudahan kali ini rute yang dibuka yang dari arah Banda Aceh ke Medan, karena dia
1 jam sekali buka tutup. Perjalanan kami sempat terhenti di titik ini. Antrian panjang mengular akibat jembatan yang masih dalam tahap penanganan pasca bencana. Proses perbaikan yang berjalan perlahan membuat arus kendaraan harus bergantian melintas. Meski membutuhkan kesabaran ekstra, kondisi ini menjadi pengingat bahwa dampak bencana masih dirasakan oleh banyak orang hingga hari ini. Sampai mana kita? Di Kocok Grogol. Nah, kita udah sampai di perbatasan Aceh Utara. Tadi dari Kerumane kita masuk ke Jalan Elak. Nanti kita keluar di Bukit Rata. Ikuti terus teman-teman perjalanan menuju Bogor di hari pertama. Nah, kita sampai di Simpang. Nah, sekarang kita lanjut lagi menuju ke Kisaran. Jadi kita keluar dari sini belok kanan. Kalau ke kiri ke Banda Aceh, ke kanan arah Medan ini. Ada satu lagi jembatan nih yang lagi diperbaiki. Jadi buka tutup juga tadi. Ini udah lewat alhamdulillah. Kita langsung gas lagi menuju Kisaran. Nah, kita ini hampir sampai di Lubuk Sukun. Ini pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Selamat datang di kota Lubuk Sukun. Pukul 2 kita sudah tiba di Banten Labu. Perjalanan masih lumayan, perkiraan tiba di Kisaran sekitar pukul 9. Jadi ikuti terus, masih jauh perjalanan 7 jam lagi menuju kota Kisaran. Nah, ini dia perbatasan antara Aceh Utara dan Aceh Timur. Agak sedikit macet kayaknya. Sepertinya ada perbaikan juga jembatan Banten Labu ini. Ada perbaikan rupanya tadi di jembatan Banten Labu. Sekarang kita lanjut lagi menuju Kisaran. Lagi ada proses pengaspalan jalan. Jadi buka tutup. Alhamdulillah kita sudah tiba di Langsa pukul 11 menit. Guys, kita isi minyak lagi nih di Kota Langsa. Kita lihat nanti berapa minyak dari Padang Biji ke Langsa. Oke, 300.000 dari Padang Biji ke Langsa. Alhamdulillah sore ini kita sudah sampai di Kota Langsa. Sudah melewati Kota Langsa barusan. Setelah kita istirahat sholat asar, kita lanjut lagi menuju ke Kisaran. Jadi target kita nanti nginapnya di Kisaran. Jadi ya. Tapi kalau nanti kira-kira nggak sanggup atau telat, jadi kita nanti nginap di Tebing Tinggi. Baru besok kita melanjutkan lagi perjalanan ke Pekanbaru di hari kedua. Ikuti terus road trip kali ini dari Banda Aceh menuju Bogor. Nah, kita ini udah melewati perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara. Nah, kita ini mau masuk ke tol Pangkalan Brandan. Di sini belok kanan. Berapa biaya tol dari Pangkalan Brandan sampai ke Kisaran. Kita istirahat sebentar. Sekarang kita mau melanjutkan lagi perjalanan ke Kisaran.
54 menit lagi. Jadi masih 61 km lagi untuk sampai di kisaran. Ikuti terus, malam ini berarti kita akan menginap di kisaran. Besok baru kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pekanbaru. Nah, kita ini sudah tiba di gerbang tol Kisaran. Oke, kita sudah keluar dari gerbang tol Kisaran. Biaya tolnya Rp263.500. Tadi malam kita menginap di Kisaran. Jadi ini sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi menuju Pekanbaru. Tadi malam kita menginap di Marina Hotel Kisaran. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Ikuti terus guys. Hari kedua road trip dari Banda Aceh menuju Bogor. Kita sudah tiba di Kisaran tadi malam. Ini kita mau melanjutkan lagi perjalanan dari Kisaran menuju Pekanbaru. Nanti malam kita akan istirahat di Pekanbaru. Besoknya lagi baru kita melanjutkan perjalanan ke Jambi. Ikuti terus teman-teman, perjalanan ke Bogor masih panjang. Nah, ini dia perbatasan Kisaran. Selamat jalan dari Kisaran. Bus HLS ini dia nih depan nih, antar lintas Sumatera. Ini bus yang jalurnya ini paling jauh sampai ke Jawa. Kampung masih 1495 km lagi. Nggak jauh lagi ya. Nah, selamat datang di Labuhan Batu Utara. Oke guys, kita udah masuk Labuhan Batu Utara. Nanti jumpa Rantau Prapat. Nah, teman-teman, kita sudah tiba di Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara. SPBU Mangga-Mangga. Masih Labuhan Batu Utara nih. Ya, penuh. Oke guys, barusan kita isi lagi pertelit di SPBU Mangga-Mangga, Labuhan Batu Utara, 400.000 setelah kemarin isi terakhir di Langsa. Oke, minyak sudah penuh. Kita melanjutkan lagi perjalanan menuju Pekanbaru. Setelah ini kita akan sampai di Rantau Prapat. Tapi kita nggak nginap lagi karena Maimun pun di Aceh. Jadi langsung gas ke Pekanbaru. Dari Kisaran ke Pekanbaru banyak proyek penanaman pipa, makanya agak macet karena ada sistem buka tutup. Nah, ini gerbang selamat datang di Rantau
padat. Jadi agak telat kayaknya nih masuk ke Pekanbaru. Nah, adik lihat nih. Api besar di sebelah adik lihat. Nah, kita udah sampai ke apa namanya nih? Balam. Tuh lihat nih api tuh. Udah mulai gelap, teman-teman. Ke Pekanbaru sekitar 4 jam lagi. Masih 2 jam setengah lagi sampai ke Pekanbaru. Sebelum simpang Bangko, lagi kita belok kiri menuju gerbang tol Batin Solapan. Nah, ini dia nih proyek pengecoran jalan. Di sini bukan aspal jalannya. Di sini jalannya beton. Jadi jalannya buka tutup. Ini giliran kami mau lewat menuju simpang Bangko, belok kiri langsung ke gerbang tol Batin Solapan. Tapi masuknya lumayan jauh. Kalau ke kanan nanti langsung ke Duri. Nah, ini yang dari arah Pekanbaru menuju Medan, antrian buka tutup jalan karena lagi pengecoran. Nah, ini dia teman-teman, simpang Bangko namanya nih. Jadi kalau yang mau ke Pekanbaru, mau masuk tol langsung belok kiri. Nah, kita belok kanan ke gerbang tol Batin Solapan. Nah, ini gerbang tol Batin Solapan. Nah, jalan tol Pekanbaru ini dia aspal bukan beton kayak di Aceh. Jadi lebih mulus. Perkiraan sampai di Pekanbaru nanti sekitar pukul 12 malam. Nanti kita jadi penginapan dulu, istirahat malam ini di Pekanbaru. Besok pagi baru kita lanjut perjalanan dari Pekanbaru menuju Jambi. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di gerbang tol Pekanbaru. Jadi tadi malam kita beristirahat di rest area. Biaya tolnya 148.000 dari Batin Solapan ke Pekanbaru, teman-teman. Alhamdulillah baru selesai sholat subuh di Masjid Ar-Rahmat Pekanbaru. Kita isi pertalit yang keempat kali di Pekanbaru. 415.000. Setelah kita isi pertalit barusan 415.000, kita melanjutkan perjalanan lagi ke Jambi. Pagi ini kami sarapan di Pekanbaru. Jadi tadi malam karena telat dan memang udah lelah, kami istirahat di tol Pekanbaru dan barusan kami melanjutkan perjalanan. Sekarang sudah di Palelawan. Nah, ini Tugu Bono, Kabupaten Palelawan. Halo teman-teman. Pagi ini kita sudah di Pelalawan, di Provinsi Riau. Tadi malam kita nginap di rest area tol Pekanbaru. Jadi pagi ini kita mandinya di masjid yang kamar mandinya juga luar biasa bersih. Ini dia. Ikuti terus teman-teman, perjalanan masih panjang. Nanti malam kita akan beristirahat di kota Jambi. Pagi kami mandinya di sini, Masjid Al-Hidayah 131. Nah, ini kita belok kanan ke
lingkar ini. Nah, kita keluarnya dari sini nih. Setelah pengalihan jalan karena lagi ada pengecoran. Lumayan jalan di dalam kebun sawit. Masih buka tutup juga jalannya ini. Nah, ini buka tutup nih. Nah, ini antrian dari arah Jambi ke Pekanbaru. Nah, lintas Sumatera ini jalannya gini nih. Kita sudah memasuki Sorek, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Nah, ini dia pasar modern Sorek. Dari pagi tadi belum kena kopi, guys. Yuk kita beli kopi di poin dulu. Nah, siang kita beli nasi dulu di Indomaret. Ntar lagi kita cari tempat makan yang cocok. Ini masih di daerah Sorek. Jambi 316 kilo lagi. Buka tutup jalan lagi nih kayaknya, guys. Jadi kita tunggu dulu. Mudah-mudahan cepat jalan lagi. Karena kita lihat di map merahnya lumayan panjang. Dan kalau di map tadi katanya ada pelambatan sekitar 47 menit. Jadi lumayan 47 menit. Harus antri. Ini belum sampai Jambi ya, masih di Pelalawan. Lumayan macetnya masih panjang. Banyak truk dan mobil-mobil CPO nih. Sabar aja lah. Macet. Nah, ini dia penyebab kemacetannya, ada mobil yang terguling. Ini. Nah, ini. Dari Pekanbaru hari ini udah 3 kali macet. Macetnya lumayan. Yang pertama 1 jam lebih, yang kedua 2 jam lebih, yang ini sekitar 30 menit. Ada lah kayaknya. Oh, kecelakaan nih. Kecelakaan mobil sawit. Kami tadi malam bermalam di Hotel Irma Bunda, daerah Rengat Barat. Jadi kami kemarin memutuskan untuk beristirahat saja karena di jalan dari Pekanbaru sampai ke sini juga macetnya 3 kali, teman-teman. Jadi kita istirahat dulu tadi malam. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Jambi. Jam 6 udah ada sarapan di sini, guys.
seperti biasa, sebelum berangkat kita cek dulu air radiatornya aman. Yang lain juga alhamdulillah aman, jadi siap untuk jalan lagi. Oke teman-teman, pagi ini kami akan melanjutkan lagi perjalanan ke Jambi. Jadi mungkin nanti tembus ke Palembang, dan mungkin kalau memang sempat langsung kita nyebrang. Oke, ayo. Oke guys, kita jalan lagi menuju Palembang. Jalanan jam segini masih kabut. Ini jam 6:11 menit. Jarak pandang memang agak terganggu nih teman-teman. Hanya beberapa meter ini. Nah ini dia teman-teman, Tugu Patin. Jadi kalau kita lurus itu ke Rengat sini, berarti kita belok kanan. Ini dia teman-teman, Tugu Patin. Jadi kalau di simpang Rengat ini jumpa Tugu Patin, kita belok kanan kalau dari Medan. Pukul 6.30, jalanan masih berkabut. Kita isi pertalite dulu yang kelima kali di SPBU Berapit Indragiri Hulu. Ngopi dulu bentar, baru kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Palembang. Nah ini dia jalan lintas Sumatera, jalannya beton. Nah Jambi 219 km lagi, Lampung 866 km lagi. Mudah-mudahan kita malam ini bisa beristirahat di rest area tol Palembang Lampung. Nah ini Jambi, Palembang, Lampung lurus, kalau ke kiri Rumbai Jaya. Ini kita sudah sampai di Keritang. Ini pasar Keritang. Kalau udah antrian truk rame begini, ini udah pasti ada SPBU. Nah kan, nah SPBU. Inilah kondisi lintas Sumatera. Nah ini dia teman-teman, perbatasan antara Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Kota Jambi masih 100 kiloan lagi. Kemungkinan ditempuh dalam waktu hampir 3 jam kalau di sini. Nah, sekarang naik jalannya lintas Sumatera, kiri kanan sawit. Siang ini kita beli nasi dulu di Muaro Jambi, sederhana. Ayo kita lanjut perjalanan lagi. Nah kita sudah memasuki kota Jambi. Ini dia teman-teman, kota Jambi di hari keempat perjalanan. Nah kita ini teman-teman melewati jembatan di atas Sungai Batanghari. Ini dia teman-teman, Sungai Batanghari di kota Jambi. Nah sekarang kita mau masuk tol Jambi. Ini dia belok kiri.
jalan tol Muaro Sebapo. Nah, ini gerbang tol di Jambi, gerbang tol Pijoan. Nanti kita lihat berapa tarifnya, apakah masih gratis. Kita lewat dulu teman-teman. Ikuti terus, masih jauh perjalanan ke Palembang. Nanti keluarnya di Bayung Lencir. Ini merupakan tol baru di Sumatera. Nah, jalan tol di Jambi ini melewati Sutet, antara Sutet. Sekarang keluar di Bayung Lencir. Jadi tol Jambi Sumatera Selatan ini baru sampai di Bayung Lencir. Kita lihat nanti berapa biaya tol dari Jambi tadi ke Bayung Lencir. Nah, kita sudah keluar di gerbang tol Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Kita lihat berapa tarifnya. Masih gratis teman-teman, masih gratis, tarifnya 0. Full truk semua, truk semua. Kenapa nih seperti saat bocor ban dia. Di hari keempat ini kita masih ditemani oleh truk-truk lintas Sumatera. Antrian truk di SPBU lihat nih, luar biasa kan. Kita memasuki Sungai Lilin, masih di Sumatera Selatan. Gerbang tol masih jauh juga, sekitar 131 km lagi. Tali kosong, kita isi pertama dulu Rp200.000 di Sungai Lilin. Pukul 19.48 kita tiba di Betung. Tapi kali ini alhamdulillah bisa dibilang ini Betung nggak macet. Biasa di sini macet parah. Pukul 9 kita sudah memasuki kota Palembang teman-teman. Kita akan masuk tol langsung untuk beristirahat. Barusan kita tap sekali dari gerbang tol Palembang kemari itu 51.000. Itu untuk gerbang pertama ya. Nanti kita lihat selanjutnya berapa nanti tarifnya sampai ke Bakaubeli. Kita istirahat dulu di rest area. Pertama 300.000 di rest area. Road trip kali ini bukan sekedar perjalanan menempuh ribuan kilometer dari Banda Aceh menuju Bogor. Di balik setiap putaran roda ada harapan, doa, dan perjuangan yang kami bawa. Kami mengantarkan anak-anak hebat untuk mengikuti ISO Nasional, sebuah ajang yang mempertemukan para pelajar berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.
perjalanan ini mengajarkan bahwa meraih mimpi tidak selalu mudah. Ada lelah, ada hujan, ada panjangnya jalan yang harus dilalui. Alhamdulillah di rest area 172 kita dapat lagi pertalit isi full. Namun semua itu terasa ringan karena kami percaya setiap kilometer adalah langkah menuju pengalaman berharga dan masa depan yang lebih cerah. Apapun hasil yang nanti diraih, keberanian mereka untuk sampai di panggung nasional sudah menjadi sebuah kemenangan. Semoga perjalanan ini menjadi kenangan indah, menambah semangat untuk terus belajar dan menginspirasi lebih banyak anak Indonesia agar berani mengejar cita-citanya. Tampilan mobil luar biasa. Kinclong, debu-debu Sumatera. Jumpa plat PL lagi tuh yang mau ke Jakarta. Nah guys, 39 km lagi kita tiba di pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tiket sudah kita beli 500.000 yang reguler. Kita sebentar lagi akan memasuki pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Nah, kita sudah sampai di gerbang tol Bakauheni Selatan. Ini langsung ke pelabuhan Bakauheni. Oke, biaya tol Rp509.500. Nah, di depan sudah nampak Selat Sunda, teman-teman. Nah, kita ini mau masuk ke pelabuhan Bakauheni. Nah, itu ada Menara Siger. Nah, kita masuk ke
ke Merak. Dapat serobong asap. Nah, kita naik kapal ini nih. Lantai 2. Oke guys, ikuti terus. Kita naik ke atas, masuk ke dalam kapal. Nah, masuk dia ke dalam kapal. Kita ada di lantai 2 ini. Di lantai bawah truk. Oke, kita parkir. Bukan bisa keluar. Hai, kita mau nyebrang ke Merak. Nanti kita langsung lanjut ke Tangerang. Ikuti terus, teman-teman. Ini sudah di dalam kapal. Kapal sudah ditutup. Kapal akan segera berangkat menuju Merak. Siang ini di kapal nggak rame teman-teman, nggak penuh, hanya ada beberapa unit mobil aja. Nah, dia kembali menyeberang Selat Sunda teman-teman. Buat tahun lalu juga kita udah sampai ke situ Bondo. Kita sudah di kapal sampai ya, sampai ke udah siap ikut lomba nih. Adik siap? Siap dong. Tanggal 27 hari Sabtu Di BB Bogor. di ITB Bogor. Ya kan? Alhamdulillah kita sudah tiba lagi di Pulau Jawa. Rencananya kita langsung ke Bogor hari ini ya. Nanti malam kita nginap di Bogor. Bangtol Merak. Bangtol Merak. Kita cari makan siang dulu ya. Kita ke rest area makan siang, baru kita lanjut perjalanan lagi. Nah, nah, lewat kereta api. Nah, itu gerbong cowok di tengah. Udah ke depan ya. Ya, itu dari kereta api. Kita sudah masuk ke jalan tol Jagorawi, teman-teman. Jadi tujuan kita ke Bogor. Belum masuk kota Bogor, tapi sudah disambut hujan. Kita dalam perjalanan menuju Bogor, teman-teman. Nah, kita OTW Bogor. Jadi kita tadi sengaja keluar siang terus biar nggak macet, sekalian sama orang pulang kantor. Kalau kesorean nanti takutnya macet di tol Jagorawi. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Banda Aceh, akhirnya kami tiba di IPB Bogor. Perjalanan panjang ini bukan hanya tentang jarak yang berhasil kami lalui, tetapi tentang doa, perjuangan, dan harapan yang kami bawa sejak hari pertama.
setiap doa, setiap kilometer perjalanan, dan setiap perjuangan akhirnya berbuah manis. Dari Banda Aceh hingga Bogor, perjalanan panjang ini mengantarkan kami pada sebuah kebanggaan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap mimpi layak diperjuangkan, sejauh apapun perjalanan yang harus kita tempuh. Jangan lupa dukung perjalanan kami berikutnya dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya.